datangnya dari Allah dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mimpi orang-orang saleh, minal mubasyirat, termasuk di antara kabar gembira. Oleh karenanya sebagian ulama menggolongkan takbir mimpi, penafsiran mimpi itu bagian dari fatwa. Sehingga ketika ada di antara mereka yang ditanya tentang mimpi dan tidak mampu menjawabnya dan didesak, dia kemudian berkata, apakah engkau memaksaku untuk menjawab sesuatu yang aku tidak ada ilmu di dalamnya? Makanya perkara yang seperti ini adalah perkara yang diatur di dalam agama kita, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wahyu telah terputus, yang tertinggal hanyalah kabar gembira. Yara ar-rajulu fi naumihi, yang dilihat oleh seseorang dalam tidurnya, au turalahu, atau yang dilihat oleh orang lain dan disampaikan kepadanya. Mimpi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan gambaran dari siksa alam barzakh. Karena sebagaimana yang kita sebutkan, yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ada yang memasukkan pengait besi ke dalam mulutnya, kemudian terkoyak sampai tengkuknya. Itu terus yang ia lakukan sampai datang hari kiamat. Ini difahami bahwasanya ini ia rasakan di alam barzakh. Dia disiksa di dalam kuburnya. Sebagaimana kata Rasulullah, kuburan itu kalau bukan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, maka ia adalah merupakan hufratun min hufari an-nar, lembah atau lubang dari api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengambil contoh di dalam Al-Qur'an tentang Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Api membakar Firaun di alam barzakh bersama dengan keluarga-keluarganya yang kufur kepada Allah di waktu siang dan di waktu malam. Wa yauma taqumus saa'ah, dan ketika nanti datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah berkata kepada para malaikat, masukkan ia ke dalam azab yang pedih, yang lebih dahsyat. Berarti ia sudah mendapatkan pendahuluan azab kubur, azab neraka di dalam kuburnya. Allah berfirman, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari." Kami merasakan kepada mereka hukuman yang kecil sebelum hukuman yang dahsyat. Walaupun sebagian ada yang membawa ayat ini kepada hukuman atau bahkan musibah, bencana yang terjadi di dunia yang menelan korban, agar kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini juga dijadikan oleh para ulama tentang dalil akan adanya yang disebut dengan adzabul qabr. Dan dalil yang paling kuat, ayyuhal ikhwah, yaitu doa yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk terus kita baca di akhir salat kita. Fi duburi kulli salah, yaitu berlindung dari 4 perkara atau 5 perkara. Setelah kita bertasyahud atau membaca wirid dalam at-tasyahud, at-tahiyat ila akhiri, kita kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali golongan Mu'tazilah, orang-orang yang mendewa-dewakan akal, al-aqlaniyun. Mereka mengingkari yang disebut dengan azabul qabr. Bahkan terkadang mereka mengatakan, mana ada azab kubur, mana kuburan yang dibentangkan sejauh mata memandang menjadi taman dari taman surga dan siksaan, padahal bumi tidak bergerak. Apa yang kita lihat, kuburannya biasa-biasa saja. Ya, walaupun terkadang Allah juga menyingkap sebagian azab kubur bagi orang yang masih hidup. Dan Nabi sendiri mengatakan, andaikan saya tidak mengingat kalian itu akan saling menguburkan antara yang satu dengan yang lain, maka saya akan meminta kepada Allah untuk menyingkap sedikit kepada kalian azab kubur.
Namun dikhawatirkan kalau disingkap sedikit saja, tidak ada lagi yang berani mengantarkan jenazah saudaranya ke kuburan, karena dia tahu di tempat itu banyak orang yang disiksa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min al ma'thami wal maghrib. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian buruknya fitnah al-masih ad-dajjal, dan dari perbuatan dosa dan lilitan utang. Ini 5 perkara yang kita terus berlindung, kita baca setiap saat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, dikatakan marra Nabi SAW di qabraini, Nabi pernah melewati 2 buah kuburan, kemudian beliau berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya disiksa dalam kuburnya. Ini wahyu dari Allah, disampaikan kepada Nabi. Keduanya disiksa dalam kuburnya, dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar, tapi perkara yang remeh, perkara yang banyak dianggap enteng oleh manusia. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, kana yamshi bin namimah, dia selalu menukil berita-berita dusta untuk kemudian merusak hubungan antara yang satu dengan yang lain, mengadu domba. Kemudian yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yastatiru minal baul, ketika dia buang air kecil, la yastatir, ia tidak menjaga auratnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yastabri, la yastanzih, dia tidak suci ketika dia membersihkan bekas kencingnya. Ini menjadi sebab dari azab kubur. Jadi Nabi SAW melihat ini, diperlihatkan kepada beliau, dan ini diceritakan oleh Nabi kepada kita agar kemudian kita berlindung, jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Wa na'udzubillah. Kita telah menyebutkan yang pertama dilihat oleh Nabi SAW, yaitu seorang lelaki yang dimasukkan pengait besi ke dalam mulutnya, kemudian koyak sampai tengkuknya. Ini adalah orang yang selalu menyebarkan berita-berita dusta, apalagi berita dusta yang merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza." Ini sifat orang yang beriman. Kalau dia mendengar berita atau ada yang sampai kepadanya, apalagi jika hal itu menyangkut kehormatan seorang muslim, maka jangan ia langsung menyebarkan begitu saja tanpa tabayyun. Karena ini al-kadzib, berdusta atas nama saudara kita. Dan kita sudah menyebutkan maratibul kadzib, yaitu urutan kedustaan di sisi Allah. Yang pertama, berdusta atas nama Allah. Yang kedua, berdusta atas nama Nabi dan Rasul. Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atasku, kata Rasulullah, silahkan ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Makanya ikhwani, jika sampai berita kepada kita, baik itu lewat WhatsApp atau Facebook, di dalamnya disebutkan hadis, ya, apalagi kita tidak thiqah dengan yang menyebarkannya, maka jangan kemudian kita dengan entengnya menyebarkan dan men-share begitu saja. Kita harus tabayyun, kita harus tatsabbut, dan kalau kita belum mendapatkan jawabannya, maka kita tawakuf. Ya, jangan langsung kemudian disebarkan, kemudian dibaca orang lain, ya, dan kita telah berdusta atas nama Rasul atau berdusta atas nama orang lain. Ya, al-kadzib, baik pada kehormatannya, ya, atau pada hal-hal yang menyangkut pribadi saudara kita. Hukumannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Apalagi jika kedustaannya itu tersebar ke seluruh pelosok, tersebar ke seluruh penjuru, ya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan haditsatul ifk, yaitu kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang berkaitan dengan istri beliau Aisyah At-Tahirah As-Siddiqah bintus Siddiq, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dituduh melakukan perbuatan mesum atau selingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat-ayat yang dibaca sampai hari kiamat yang menunjukkan bara'ah, berlepasnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang keji tersebut. Jadi ini yang pertama. Kemudian berikutnya ya ikhwah, yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki muttaji' ala qafah, yang berbaring telentang, wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi sakhratin, dan ada seorang lelaki yang berdiri di atas kepalanya, kemudian dia melemparkan batu yang sangat besar dan menimpa kepala orang tersebut, pecah, terburai otaknya, na'udzubillah. Kemudian setelah itu dibulatkan kembali, disempurnakan kembali, dan diperlakukan seperti itu terus menerus. Ini baru di alam barzakh, belum nanti ketika datang hari kiamat. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dijelaskan oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahu al-Qur'ana fanama 'anhu bil-laili wa lam ya'mal fihi bin-nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah." Yaitu seseorang yang telah diajarkan oleh Allah Al-Qur'an, atau seseorang yang telah mengetahui fadilah dan keutamaan amalan saleh, terkhusus as-salawat al-maktubah, salat 5 waktu yang wajib ia kerjakan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta fanama 'anhu bil-lail. Ia sengaja tidur di waktu malam, fanama 'anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar, dan ia tidak mengamalkan di waktu siang. Dan ini termasuk di antara ancaman bagi mereka yang melalaikan salat. Misalkan ada orang yang menyetel jam wekernya sesuai dengan jam masuk kantornya. Misalkan sebelum dia tidur dia setel, ya katakanlah 6.30, karena dia masuk kantor 7.30. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, orang yang seperti ini hukumnya sengaja meninggalkan salat dan hukumnya kafir. Ya, mestinya dia setel untuk bangun melaksanakan salat subuh. Atau misalkan ada orang yang kembali dari kantornya, kemudian dia tiba di rumahnya dalam keadaan letih, capek. Dia bilang sama istrinya, "Saya mau tidur, jaga anak-anak, jangan ada yang bangunkan saya sampai saya terbangun sendiri." Ya, ini sengaja meninggalkan salat. Makanya mengapa salat asar itu disebutkan kekhususannya di dalam Al-Quran, "Hafidhu ala salawat", jagalah salat-salat kalian, was salatil wusta, dan salat pertengahan yaitu salat asar. Yang kata Rasulullah kalau ditinggalkan, faka'annama wutira ahluhu wa maluh, seakan-akan seseorang itu telah terputus keturunannya dan bangkrut seluruh bisnis dan perdagangannya. Karena di sini ujian. Waktu di mana kita letih, butuh istirahat, tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang disaksikan oleh malaikat secara khusus bersama dengan salat subuh. Makanya kata Rasulullah, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Kecuali kalau ada orang yang tertidur, ini lain cerita. Jika dia tidak sengaja. Laisa fi an-nawmi tafriṭun, innama at-tafriṭu fi al-yaqظah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kelalaian ketika seseorang itu tertidur. Kelalaian itu ketika seseorang terjaga atau sengaja dia tidur menjelang waktu salat dan ia kemudian tidak ada niat untuk terbangun atau bangun melaksanakan salat. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang salat. Walaupun mungkin dia salat setelahnya, mungkin dia tidak sampai keluar dari dairatul Islam, tapi dia berada pada jurang yang sangat berbahaya. Karena ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang ayat ini, sungguh celaka orang-orang yang salat, yang lalai dari salatnya, beliau ditanya, apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang meninggalkan salat secara sengaja? Beliau mengatakan bukan. Karena orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu hukumnya kafir. Tapi yang dimaksudkan adalah orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi ditanya,
tentang amalan yang paling afdal, beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu menunaikan salat tepat pada waktunya. Dan yang paling afdal fi awalil waqt, di awal waktu. Ya, dan ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali beliau dari perjalanan Isra dan Mi'raj, Jibril 2 hari berturut-turut beliau turun mengimami Nabi. Pertama di awal waktu, kemudian yang kedua di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan bainahuma salat, di antara kedua waktu ini itulah waktu-waktu salat wahai Muhammad. Jadi semuanya telah ditetapkan dalam syariat kita, yaitu orang yang melalaikan salat yang diancam dengan al-wail, kecelakaan, yaitu yang sengaja menunda-nunda waktu salat. Ya, apalagi kalau sampai dia mengeluarkan fatwa bolehnya menjamak salat disebabkan karena menonton pertandingan sepak bola. Pas kick off-nya itu masuk waktu maghrib, dia mengatakan ini darurat, bisa dijamak antara maghrib dan isya. Ya salam, subhanallah. Apakah bola sampai menjadi sebab dikatakan darurat kemudian kita meninggalkan salat? La haula wala quwata illa billah. Bisakah klub yang kita jagokan itu membela kita di hari kemudian ya ikhwah? Ini ujian. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Akan datang satu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu dia kedepankan dari menjaga salatnya. Padahal salat adalah merupakan inti yang paling utama yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Termasuk bagi para akhwat, para ibu-ibu, jika telah bersih dari haid, jangan menunda-nunda untuk mandi. Ya, jangan menunda-nunda untuk mandi. Dan barang siapa yang bersih di waktu siang sebelum terbenam matahari, kemudian dia mandi suci, maka dia wajib mengqadha, melaksanakan salat, dikumpulkan dan dijamak antara zuhur dan asar. Dan siapa yang suci di waktu malam sebelum masuk waktu fajar, maka dia mengganti salat maghrib dan salat isya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan ini perlu kita sampaikan mengenai as-salah ini, ayyuhal ikhwah al-karim. Salat itu lebih baik daripada apapun yang kita cari di dunia ini beserta dengan isinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." Allah mengatakan, jangan engkau la tamuddanna 'ainaik, jangan engkau memelototkan matamu. Ya, jangan engkau ngiler, jangan engkau iri kepada orang-orang yang kami bukakan kepadanya kenikmatan dunia. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan, baik itu istri-istri yang cantik atau kemudian kendaraan yang mewah, rumah yang megah. La tamuddan, jangan engkau kemudian merasa iri dengan yang seperti itu, kata Allah. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rizki Tuhanmu yang disiapkan untukmu di sisinya itu lebih baik dan lebih kekal. Sebanyak apapun yang dimiliki oleh seseorang, itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan ia tinggalkan, atau dunia itu yang akan meninggalkannya cepat atau lambat. Makanya setelahnya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu mendirikan salat. Salat itu lebih baik daripada apa yang mereka cari. Bahkan kata Rasulullah, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Kemudian yang taliku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang ketiga. Beliau diperlihatkan sebuah thaqbin mithlu tanur, yaitu lubang mithlu tanur, seperti pembakaran roti. Antum lihat bagian atasnya itu sempit, kemudian besar bagian bawahnya. Alahu dhayyiq, kata Rasulullah, bagian atasnya sempit, wa asfaluhu wasi', bagian bawahnya itu luas. Fihi nar min tahti, ada api yang menyala-nyala di bawahnya. Wa fawqan nari rijalun wa nisa'un 'urah, dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Fa idza irtafa lahibuha sa'idu ila al-makan ad-dhayq, ya ketika kobaran api itu semakin menyala-nyala, maka
mendidih apa yang ada di dalamnya, kemudian mendorong laki-laki dan perempuan yang telanjang itu ke tempat yang sempit, dan setelah mereka sudah hampir keluar, terlempar lagi ke bawah. Na'udzubillah. Siapa mereka ya ikhwal karim? Kata Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahumuz zunah, mereka itu para pezina dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Humuz zunah. Mengapa ya ikhwah? Siksa yang mereka dapatkan adalah tempat yang atasnya sempit, bagian bawahnya itu luas, dan di bawahnya api yang berkobar-kobar. Karena orang yang melakukan perbuatan zina, walaupun seluruh tubuhnya menikmati kelezatan maksiat tersebut, namun bagian bawahnya yang paling menikmatinya. Makanya siksaan berasal dari arah bawah. Kemudian mereka dalam keadaan telanjang karena mereka menyingkap sitra Allah. Ya, mereka tidak menjaga kehormatannya. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang dosa yang paling besar, ya, diantaranya adalah melakukan perbuatan zina. Dan yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi dosanya dari sekedar berzina, kata Rasulullah SAW, yaitu ketika seseorang berzina dengan halilatal jar, istri dari tetangga. Na'udzubillah. Yang semestinya ia yang melindungi dan menutupi kehormatan tetangganya, namun dia yang kemudian na'udzubillah min dzalik yang merusak kehormatan tetangganya. Ya, sama juga perselingkuhan yang terjadi. Wa na'udzubillah. Dan ini adalah sebab, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, diturunkannya bencana. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidaklah tersebar perzinahan di mana-mana sampai akan dimunculkan wabah penyakit yang belum pernah ada penyakit seperti itu sebelumnya. Ya, dan kita lihat sekarang, ya, seperti AIDS atau virus HIV dan seterusnya yang tersebar itu, na'udzubillah, yang belum didapatkan ya obatnya. Ya, ini bagian dari uqubah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Di alam barzakh saja seperti ini hukumannya. Bagaimana di akhirat, di hari kemudian nanti? Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, maka segala wasail, sarana, ya, dan jalan yang bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh dalam perbuatan zina itu diharamkan di dalam syariat kita. Allahu akbar. Ini untuk menjaga apa? Kehormatan kita, al-'ird. Sehingga di dalam syariat kita diharamkan untuk memandang dan melihat yang tidak halal bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minin," katakan kepada orang-orang yang beriman, "Yaghuddu min absarihim," hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Ya. Wa yahfadhu furujahum, mereka menjaga kehormatan dan kemaluan-kemaluan mereka. Jadi kalau kita berada di jalan misalnya, ya, kemudian ada wanita yang kita lihat tanpa kita sengaja, ya, maka yang kita lakukan adalah segera kita menundukkan pandangan atau palingkan ke arah yang lain. Ya, jangan kemudian kita berdalih, ya, dengan hadis Ali. Nabi berkata kepada beliau, "La tutbi'in nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal tsaniyah." Wahai Ali, jangan engkau ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua, karena yang pertama untukmu, yang kedua bukan untukmu. Jangan ada yang mengatakan ini pandangan yang pertama, ini nikmat, ya, jadi ini kesempatan. Tidak boleh. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pandangan tiba-tiba, apa kata beliau? Asrif basarak, palingkan pandanganmu. Palingkan pandanganmu. Karena pandangan mata itu adalah merupakan sahmun min sihami iblis, yaitu panah dari panah-panah iblis. Dan siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan mencampakkan di dalam hatinya kelembutan dan kenikmatan dan cahaya dari keimanan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hatinya. Dan kemudian ia akan diberikan kekuatan firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, kedua mata dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ibaratnya dua buah lisan atau lidah, yang mana dengan firasat beliau tanpa kemudian bertanya kepada seseorang, dia sudah bisa mengetahui kondisi dan keadaan orang itu. Ya. Dan ini dikenal di dalam agama kita, bukan ramalan tetapi farasah. Ayyuhal ikhwah. Dan begitu para ulama dulu, ya. Dan juga Allah akan melahirkan cahaya pada orang tersebut. Ya, dan dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Ya. Dan ini dibiasakan ya ikhwah, karena barang siapa yang kemudian tidak mampu mengontrol pandangan matanya, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya, itu sama hukumnya, maka akan muncul di dalam hatinya penyesalan. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena jiwanya semakin tamak untuk menguasai apa yang dia lihat itu, namun terbatas ya wasilah jalan yang ia dapatkan, sehingga menimbulkan penyesalan di dalam hatinya dan semakin mengeraskan hatinya. Ya. Baik. Begitu pula sebaliknya, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kesemuanya ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam rangka untuk menjaga diri kita dari perbuatan zina. Dan salah satu di antara sifat wanita-wanita surga para bidadari yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa indahunna qasiratut tarfi 'ain. Wanita-wanita surga para bidadari memiliki mata-mata yang jeli, yang tidak pernah memandang kecuali kepada suami-suami mereka. Di sini ulama kita mengatakan, dikhawatirkan bagi mereka yang tidak mampu menahan pandangan matanya, diharamkan darinya bidadari surga di hari kemudian. Ya, karena Allah berfirman, at-tayyibatu lit-tayyibin. Ya, wanita yang baik-baik itu akan mendapatkan lelaki yang baik-baik. Jadi bersabarlah sejenak ayyuhal ikhwah al-karim. Ya, dan tidaklah seseorang apalagi yang sudah berkeluarga semakin tidak mampu menahan pandangan matanya, maka akan menjadikan yang ada di rumahnya yang halal baginya itu tidak ada arti. Na'udzubillah. Namun tidaklah seseorang kemudian mampu mengendalikan pandangan matanya, maka yang cukup yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu lebih daripada cukup insyaallah tabaraka wa taala. Itu paham nih? Ya, lebih dari paham ya, insyaallah. Ya. Begitu pula diharamkan di dalam agama kita yang disebut dengan apa? Al-musafahah. Al-musafahah, yaitu berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Ya. Ma massat yadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat. Kata Aisyah, tangannya Nabi itu tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal bagi beliau. Beliau kalau membaiat sahabat dipegang tangannya. Tapi kalau sahabiyah, wanita yang dibaiat lewat hijab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada ancaman dari beliau ditusuk dengan besi dari kepala seseorang itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, dan ini sekali lagi untuk menjaga, jangan lagi kemudian dikatakan yang penting kan hatinya, tapi ini wasilah bisa mengotori hati. Ya, bisa mengotori hati. Ya, dan syaitan seperti itu. Syaitan kalau dia sudah berputus asa untuk menggelincirkan anak cucu Adam, maka dia akan datang dari jalan wanita. Ya, makanya kata salah seorang ulama, fa nadhratun fa ibtisamatun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'un. Itu urutannya. Yang pertama cuma pandangan, fa nadhratun. Setelah itu fa ibtisamah, berlanjut pada senyuman. Setelah itu berlanjut pada kalamun, sapaan dan pembicaraan. Kemudian selanjutnya berlanjut pada mau'idun, janji untuk ketemuan, dan selanjutnya na'udzubillahi min dzalik, syaitan semakin menjerumuskannya. Ya, termasuk di dunia maya ini yang paling berbahaya. Betapa banyak rumah tangga yang hancur berantakan disebabkan karena hubungan-hubungan yang haram di dunia maya. Ya, baik itu lewat chattingan, WhatsApp atau inbox dan seterusnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, dosa yang seperti ini adalah sesuatu yang keji. Ya, dan bahkan dikhawatirkan bisa terwariskan kepada keturunan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kemudian ayyuhal ikhwah, berikutnya intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa
dan sampai pada sebuah sungai yang airnya itu mindam, berwarna merah darah. Di sana ada seorang lelaki qaimun ala wasatin nahri baina yadayhi hijarah. Kemudian di tengahnya ada seorang lelaki, ya lelaki yang melemparkan batu, kemudian yang berdiri di tengah sungai yang mengalir itu yang isinya adalah darah, adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa mereka, Allah dijawab kepada Rasulullah, sampaikan kepada beliau, mereka adalah akilur riba, orang yang memakan harta riba. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ini juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berlindung dari harta riba. Riba itu kata Rasulullah walaupun banyak, tapi ujungnya adalah sedikit dan kehancuran. Yakin saja. Walaupun banyak kelihatan. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'inda Allah." Apa yang kalian ambil dari harta riba, kalian berbisnis dengannya untuk kemudian bertambah di mata manusia, fala yarbu 'inda Allah. Pada hakikatnya itu tidak bertambah di sisi Allah. "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun." Tapi apa yang kalian keluarkan dari zakat, sedekah, infak, itulah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang riba, coba perhatikan, kalau bukan sebelumnya, setelahnya Allah pasti menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Sebagaimana tadi dalam surah Ar-Rum. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan dulu tentang keutamaan berinfak di waktu siang dan di waktu malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, "Alladzina ya'kuluna riba." Adapun orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran larangan memakan riba, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan harta riba apalagi yang berlipat-lipat ganda. Ayat setelahnya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi setelah riba Allah menyebutkan tentang keutamaan bersedekah. Yamhaqullahu riba, Allah menghapuskan keberkahan harta riba. Walaupun banyak terlihat, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan habis sendiri dengan penyakit yang menimpanya, atau dengan kebakaran, atau dia tidak menikmati hartanya. Na'udzubillah, dia tersiksa ibaratnya tikus yang mati di lumbung padi. Banyak hartanya tapi dia tidak bisa merasakan dan menikmati harta itu. Mengapa? Karena dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memakan riba telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang masih ada. Makanya bagi yang ingin bertaubat, berusaha untuk meninggalkan. Kalau tidak mampu sekaligus, sedikit demi sedikit tinggalkan. Ada niat untuk berhijrah, ya, kemudian kita mencari yang diberkahi oleh Allah walaupun sedikit, tapi itu akan dilipat gandakan di sisi Allah. Dan sebagaimana kaidah yang saya sebutkan tadi, man taraka syai'an lillah 'awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Yakinlah insyaallah tabaraka wa taala. Karena jika tidak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau bertobat, fa'dzan biharbin minallahi wa rasuli, maka umumkanlah perang kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Makanya pernah ada seorang lelaki yang mabuk, ya dia mabuk berat. Kemudian dia berkata, dia tidak sadar berkata, istri saya telah jatuh cerai. Jika ada dosa yang lebih buruk dari khamar, meminum minuman keras. Ketika dia sadar, disampaikan kepadanya, misalnya tadi kau berkata seperti itu. Akhirnya dia mendatangi Imam Malik Ibn Anas untuk meminta fatwa, apakah istrinya itu telah jatuh talak atau tidak.
Ya, karena dia berkata seperti itu. Imam Malik mengatakan, tunggu 3 hari kemudian, saya akan memberikan jawaban kepadamu. Karena kebiasaan para ulama termasuk Imam Malik mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari, sehingga dia mencari jawabannya dulu di dalam Al-Quran. Ya, 3 hari kemudian orang ini datang, beliau berkata, betul telah jatuh talak. Karena setelah saya mengecek di dalam Al-Quran, di sana ada dosa yang lebih besar daripada khamar, meminum minuman keras, yaitu makan harta riba. Karena tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelakunya melebihi dosa riba, kata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu tabaraka wa taala. Ini baru di dunia dicabut keberkahannya. Di alam barzakh diperlakukan seperti ini. Di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan harta riba, la yaqumuna, mereka tidak dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di hari kiamat. Ya, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun, hari ketika orang-orang yang dikubur itu dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, kemudian dihantar dan digiring, mereka berjalan cepat untuk menuju ke padang mahsyar. Tapi pada hari itu ada orang yang berjalan sempoyongan, dia tidak bisa berjalan cepat. Mengapa? Karena perutnya telah berubah besarnya seperti batu, telah berubah perutnya seperti rumah, kasakhrah, kalbait. Orang-orang yang seperti ini bisa kita kenali di hari kemudian, akilur riba, orang yang memakan harta riba. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka tidak dibangkitkan di hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang sempoyongan karena ia kesurupan dan kemasukan jin. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Makanya ikhwani, Ar-Razik huwa Allah, yang memberi rezeki dialah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan kata Rasulullah, jangan disebabkan karena terlambatnya rezeki itu datang kepada kalian, kemudian kalian terjatuh dalam perbuatan maksiat. Bersabarlah, insyaallah tabaraka wa taala. Bahkan sebelum kita lahir pun rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwar razik. Dan orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, maka ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Dosa yang ia tinggalkan itu, yang ia sudah bertaubat darinya, akan semakin dipermudah untuknya setelah dia bertaubat. Orang yang berhenti dari riba, misalkan dia sudah melunasi kewajibannya yang tidak bisa ia lunasi secara cash misalnya, tapi dia teruskan, katakanlah ya, dia terus menyelesaikan sampai selesai. Kalau sudah selesai, banyak tawaran lagi. Anda ini sudah dianggap berhasil. Menurut catatan kami, Anda tidak pernah menunggak. Kami menawarkan kepada Anda pinjaman yang lebih besar lagi. Coba lihat, ya. Ini ujian. Ini ujian. SMS akan terus berdatangan, akan ditelepon. Ya, ini ujian. Makanya kita harus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yakin dengan pertolongan dari Allah, dan jangan karena terlambatnya rezeki itu datang kita menghalalkan segala macam cara, dan baca terus doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hafalkan doa ini. Ini doa untuk terhindar dari yang haram dan sekaligus doa bagian terlilit utang. Nabi pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat. Beliau berkata, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang jika engkau membacanya Allah akan membayarkan utangmu? Dia berkata, bala, tentu ya Rasulullah. Nabi berkata, ucapkan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku, Allahumma kfini bihalalik, dengan sesuatu yang halal darimu, an haramik, untuk makan harta yang haram, wa aghnini, kayakan aku, bifadlik, dengan keutamaan darimu, amman siwak, dan bukan dari yang lain. Minta keberkahan, kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemudian semakin perkuat ketakwaan kita kepada Allah,
Allah telah menjamin, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka, insyaallah. Ya, dia akan diberikan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Jadi perbanyak doa ini, yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kemudian yang terakhir, wasibyan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di sebuah pohon, di bawah pohon itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, dan di sekeliling beliau anak-anak kecil. Siapa anak-anak kecil itu? Anak-anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal sebelum mereka balik. Ibrahim bersama dengan Sarah, ya, yang merawat mereka. Makanya ini salah satu di antara hiburan yang kita sampaikan kepada seseorang yang meninggal anaknya. Kita tanya kepada dia, yang mana kau suka, anakmu itu kamu sendiri yang merawatnya atau dirawat oleh Ibrahim alaihissalam? Kalau orang yang beriman pasti dia mengatakan tentu Ibrahim. Ya, sampaikan itu kepadanya. Makanya kalau kita mensalati jenazah yang masih bayi, ya, apa doanya? Bukan Allahumma ghfir lahu wa'afihi wa'fu anhu, bukan Allahumma ghfir laha wa'afiha wa'fu anha, karena dia belum ada dosanya. Apa doanya? Allahumma ja'alhu faratan wa dhakhran liwalidayhi wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan ia simpanan, dhakhran wa faratan, dan yang mendahului orang tuanya. Ya, jadi jika ada di antara antum, di antara ikhwah yang anaknya meninggal ketika dia masih kecil, berbahagialah. Dia mendahului antum menjemput di surga insyaallah. Tapi jangan yang masih hidup anaknya berharap ada anaknya yang mati. Ya, bukan itu maksudnya. Semoga dia panjang umur. Tapi yang meninggal berbahagialah. Ya, waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Jadikan dia di bawah pengawasan dan asuhan Ibrahim. Kenapa diasuh oleh Nabi Ibrahim? Karena Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama Al-Hanafiyah, As-Samhah, yaitu agama tauhid. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak dari setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan anak-anak orang musyrik, orang kafir yang meninggal? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Kama qala, beliau berkata, Allah lebih tahu bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Ya, makanya ada ulama yang mengatakan Allahu a'lam. Ada yang mengatakan yumtahanun, mereka akan diuji di hari kemudian. Ada yang mengatakan ikut dengan bapaknya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia menjadi pelayan-pelayan nanti di dalam surga. Ada yang mengatakan dia masuk ke dalam surga. Ya, tapi tidak penting bagi kita ya ikhwah. Yang kita tahu Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Baik. Jadi ini di antara tafsiran mimpi Rasulullah. Kemudian beliau melihat ada yang menyalakan api, itu adalah malaikat penjaga neraka yang bernama siapa? Malik. Ya, wanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni surga, penghuni neraka berseru, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, matikan saja kami. Tapi datang jawaban 100 tahun kemudian, dikatakan innakum makithun, kalian kekal di dalamnya. Proposal pertama ditolak. Mereka mengajukan lagi proposal yang kedua, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kalau memang kami tidak bisa dimatikan, ya wahai Malik, maka tolong ringankan sehari saja siksaan. Tapi itu pun tidak diterima, akan terus dilipat gandakan. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ya, kemudian tempat yang pertama dimasuki oleh ammatul mukminin. Ya, karena kita tahu bahwasanya surga itu darajat, tempat yang paling tinggi dihuni oleh para al-anbiya, nabi-nabi dan rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, golongan para nabi, was-siddiqin. Ya, kemudian as-siddiqun wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, kemudian ammatul muslimin dan orang-orang saleh yang mati mungkin banyak dosa tapi tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Thumma awrasnal kitaba alladziina istafayna wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun biidznillah. Allah membagi hamba-hambanya itu zalimun li nafsi. Ada yang zalim terhadap dirinya, khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'a. Dia mencampurkan amalan saleh dan yang lain dengan amalan yang buruk. Ini ammatul muslimin. Kemudian yang kedua muqtasid, ada yang pertengahan, masya Allah, lebih tinggi lagi. Wa minhum sadiqun bil khairat, dan ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ini keadilan Allah. Surga itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas, sebagaimana neraka darajat bertingkat-tingkat ke bawah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita al-firdausa al-a'la, surga firdaus yang paling tinggi insyaallah. Kemudian tempat tinggal Nabi yang paling tinggi, dan dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu falau istakmalta ataita manzilak. Engkau masih memiliki umur yang belum engkau sempurnakan. Kalau engkau sudah menyempurnakan jatahmu di dunia, engkau akan menempatinya. Makanya ini juga disampaikan kepada kita, masih ada sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah setelah kita menyempurnakan jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita akan menempati tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kuburan-kuburan kita taman dari taman-taman surga insyaallah. Dan Allah tidak menjadikan kuburan kita lembah dari lembah-lembah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Apa tipsnya? Apa yang harus kita lakukan? Mulai dari sekarang. Ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah kemudian berusaha istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.